Berbicara masalah teknik usada, tentu kita akan ingat sistem dan teknik pengobatan yang ada dalam masyarakat Bali, khususnya agama Hindu, yang lebih dikenal dengan istilah usada. Usada sendiri memiliki makna pengetahuan akan penyembuhan bersumber dari lontar dengan literaturnya sebagian besar bersifat seperti ilmu kedokteran. Pengetahuan usada di dalamnya terdapat makna menggali dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah Bali yang tercantum dalam pusaka lontar agama. Jika dilihat dari segi isinya tentang pengetahuan penyembuhan, maka dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usada dan tutur. Kalau usada berisikan tentang peraturan-peraturan, resep-resep dan obat-obatan, sedangkan tutur berisikan tentang ajaran-ajaran dan tafsiran. Zaman dahulu, teknik usada ini memiliki daya tarik sendiri untuk dipelajari oleh peneliti maupun dunia pendidikan baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat dibuktikan dari catatan-catatan dan literatur tentang lontar usada yang ada di Bali. Usada Bali tahun 1937 sudah diteliti habis oleh seorang dokter dari Jerman, namanya Wolfgang von Wex. 1937 ya, Heilkunde on Volkstor of Bali, sistem kesehatan masyarakat Bali dan budi pekerti rakyat Bali, itu judulnya. Tahun 1937 itu loh. Ya, lalu dilanjutkan oleh dokter-dokter yang banyak meneliti, termasuk dokter Bapak Ngurah Nala dan dokter-dokter yang lain. Demikian juga peneliti Balian yang namanya Angel Hobat meneliti Balian, terutama Balian Usada, selama masih ada kepercayaan kepada Hindu, selama masih ada kepercayaan terhadap skala dan niskala, selama itu Balian tetap ada. Tuh. Jadi unsur-unsur usada itu banyak sekali. Sumber obat itu ada Taru Pramana, ada Satu Pramana, ada Baskara Pramana, ada Toya Pramana dan lain-lainnya. Nah, ada etika Balian, ada roga periksa, bagaimana cara mendiagnosis supaya orang yang sakit itu betul-betul dapat pengobatan yang baik. Maka diadakan roga periksa mendiagnosis. Jadi masyarakat atau manusia yang sakit disebut kering, kalau binatang disebut sasab, kalau taru-taru atau pohonan disebut merana. Itu. Para pendahulu masyarakat Bali memiliki ilmu pengobatan yang sangat bagus meski hanya bersumberkan dari lontar usada. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peneliti di bidang kesehatan datang ke Bali mempelajarinya. Hal ini juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan hingga sekarang ada beberapa ramuan seperti dari daun bahan obat dijadikan jamu atau yang lebih dikenal dengan istilah loloh. Selain dari daun-daunan, masyarakat Bali juga menggunakan berbagai jenis akar maupun umbi dalam meracik ramuan. Begitu pula dengan adanya wabah corona saat ini, dinilai jenisnya sudah ada sejak dahulu, namun jenis dan penyebutannya berbeda. Jadi yang kita fokus di sini adalah gering, gitu ya, sakitnya manusia, dan lebih khusus zaman pandemi gerubuk, gitu ya. Lebih khusus lagi pandemi COVID. Kalau COVID ini, kalau di Usada Bali itu disebut andaka cacar. Lontar andaka cacar itu sudah pasti menyebut. Kecacar artinya bintik-bintik kecil yang bertumpang-tumpang. Jadi kita sedang diserang oleh bukan makhluk itu ya, sejenis lemak yang bentuknya seperti bungan pulet-pulet gitu ya. Bungan pulet-pulet itu kecil bergerigi. Ini disebut upas destimaye ya. Jadi sangat misterius. Kalau menyerang kulit mungkin bisa disebut herpes. Kalau menyerang mata
gatal dan merah mata kita. Kalau menyerang kemaluan jadi keputihan dan sebagainya. Kalau menyerang telinga menjadilah congek, curek dan sebagainya, itu kuping mengung, malahan bisa bongol gitu. Kalau menyerang mulut disebut jampi. Kalau herpes ini masuk hidung, tenggorokan dan paru-paru, inilah disebut COVID-19 yang sangat berat sebenarnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sekarang kebenaran tunggal di bidang kesehatan sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi hanya dari segi medis saja tidak mempan, dari segi non medis saja tidak mempan. Itulah disebut gebuk domas kalau bahasa Balinya. Germas, gerakan masyarakat harus semua ikut serta. Tidak bisa hanya medis saja, dokter sudah banyak korban. Ya, sudah banyak relawan-relawan korban jiwa karena COVID ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau Anda kecacar, bisa dengan mandi, ya, air hangat, air laut, berkumur dengan air laut. Kalau di usada Tarulate, boleh meloloh dengan sirih, dengan kantowali, dan boleh kalau meloloh itu kan cuma di kerongkongan aja kena. Kalau di hidung itu dipakai tutuh drop. Pagi siang malam, pagi siang malam hilang. Dua, dari segi Baskara Pramana, kita berjemur. Baskara Pramana itu jemur pagi sore dan nenen matahari itu sampai kita bangkis-bangkis, sampai kita bersin-bersin. Itu obat COVID, preventifnya seperti itu. Lalu ada olahraga dikit, apana yoga, bergeraklah yoga sedikit, muter tangan, itu yoga itu. Lalu ada meditasi. Meditasi itu pranayama yang baik, ya. Di samping itu kita tetap ahara, makan yang baik, wihar, bergerak yang baik, nidra, istirahat yang baik. Daya tahan tubuh menjadi salah satu hal yang memegang peranan penting dalam situasi saat ini, terlebih cuaca ekstrim menjadikan virus mudah akan masuk jika imun tubuh tidak kuat. Tentunya perlu cara agar bagaimana tubuh kita tetap sehat, baik dengan pola makan yang sehat, olahraga secukupnya, serta minum ramuan alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Namun demikian, dalam Usada Bali dijelaskan pula, masing-masing bahan ramuan obat memiliki fungsi masing-masing dengan takaran penggunaan yang sudah ditentukan. Ada banyak daun, bunga, dan akar yang ada di sekitar kehidupan manusia yang dapat dijadikan sebagai ramuan obat, namun belum begitu banyak yang tahu sehingga tidak dimanfaatkan. Untuk meningkatkan imun itu, dari Darulate tadi sudah, Daru Pramana sudah, dari Baskara Pramana sudah, dari satu Pramana minumlah susu, itu satu Pramana. Madu, telur rebus, itu untuk asupan gizi supaya stamina kita, imunitas tubuh kita menjadi baik. Yang paling tidak boleh itu Manana Mulambawati, tidak boleh stres. Sebab stres menurunkan imunitas tubuh kita. Jadi stres itu adalah pengelolaan masalah, pengelolaan psikosomatik. Pikiran mempengaruhi tubuh. Maka dari itu, kuatkanlah mental kita untuk menghadapi pandemi ini. Jadi pandemi ini bukan hanya krisis kesehatan. Jadi krisis kesehatan yang berkepanjangan mempengaruhi krisis moneter. Itu sudah banyak ditulis ya di dalam buku kritik dan kritis budaya, kritik budaya dan kritis budaya, itu sudah banyak ditulis ya. Krisis kesehatan berpengaruh kepada kerismuan gitu. Maka dari itu tidak bisa tidak kita terima apa adanya. Sekarang inilah namanya titik balik peradaban. Pricop Kapra sudah lama menyebut ini.
Maka dari itu kehidupan hura-hura Belo Gajum ini ke stop sekarang. Ya, Baudrillard juga menyebut itu, filsuf-filsuf luar negeri menyebut itu. Justru kalau Pricop Kaprah itu menyebut kembali pelajari kearifan lokal yang sangat bagus seperti Usada Bali ini gitu. Seperti Usada Bali ini kembali belajar kearifan lokal yang adiluhung. Pergub 55 2019 menyebutkan itu, syukur Bapak Gubernur kita ini memperhatikan kearifan lokal tentang kesehatan tradisional Bali. Baik-baik mengelola Usada Bali, baik-baik mengelola bahan obat gitu. Jadi bahan obat kalau di Indonesia itu disebut jamu. Jamu singkatan dari Jampi Usada. Jadi sebelum kita minum obat apapun, kita harus berdoa dulu. Itu disebut jamu, artinya Jampi Usada. Ketersediaan dan pengenalan akan bahan baku pengobatan Usada Bali menjadi hal yang perlu diperhatikan sehingga mudah didapat dan dimanfaatkan. Seperti halnya daun cocor bebek yang biasa dipergunakan untuk mengompres di saat panas tubuh naik, begitu pula dengan tumbuhan kumis kucing yang hampir memiliki khasiat yang sama. Memenuhi kebutuhan akan bahan baku ramuan Usada Bali, salah satunya dapat digerakkan program pemanfaatan lahan sisa pekarangan rumah untuk kebutuhan apotek hidup. Program dari pemerintah ini sebenarnya sudah lama didengungkan, namun seringkali diabaikan dengan berbagai alasan. Aktifkan kembali apotek hidup setidaknya akan mempercepat penanganan orang yang lagi sakit dengan menerapkan sistem Usada Bali. Taman Tamu Keluarga ini, toga ini supaya dihidupkan kembali, sehingga Taman Tamu Keluarga ini tidak diganti dengan tanaman hias gitu loh. Ini yang menjadi kenapa perlu didengungkan kembali Taman Tamu Keluarga yang merupakan wujud nyata daripada program pemerintah yang disebut Warna Kertih. Warna Kertih itu tidak harus mau nanam hutan banyak-banyak, tidak. Dan kalau bisa perindang di jalan-jalan, di kampus dan di rumah itu pakailah tanaman obat yang banyak variasinya di lontar-lontar Taru Brahmana, Haji Janantaka, lontar Dasonamo, lontar Ramayana, banyak disebut itu. Sehingga kita hidup dengan lingkungan kita sendiri, karena kita terbawa arus globalisasi kan. Itu ini menjadi langka, menjadi lupa diri kita sebentar. Alam inilah salah satu mengajar kita. Kita sesungguhnya diberi pelajaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Ido Sang Hyang Widi, supaya eling ring kearifan lokal kita. Ini disebut Dawika Duka. Ini disebut Dawika Duka. Dukian kan betaro kapah-kapah gitu ya. Nah, maka dari itu mari kita bangkitkan germas gerakan masyarakat hidup sehat, jangan stres, terima apa adanya, dukung kebijaksanaan pemerintah, jaga prokes, protokol kesehatan yang ketat, hidup sederhana bukan berarti jelek, hidup sederhana yang penting sehat, wihar bergerak dengan baik, ahar makan dengan baik, nidra istirahat dengan baik. Menghindari terjadinya penggunaan atau konsumsi obat yang berlebihan, tentunya diperlukan ada pendampingan atau petunjuk bagi masyarakat. Petunjuk ini bisa berupa lisan yang ditulis dalam buku maupun larangan yang dibuat pemerintah melalui aturan yang lebih tinggi dan memiliki payung hukum. Bahkan dengan adanya kemajuan teknologi diperlukan adanya inovasi bagi penekun usada sehingga nantinya ramuan ini mampu bersaing jika dipasarkan secara umum. Risiko pengobatan yang berkepanjangan itu tetap ada. Misalnya kita memakai kantowali yang begitu pahitnya. Kantowali itu artinya leher terlipat. Kanto leher, wali kelilit-lilit gitu. Ini berpengaruh kepada lever dan mah. Maka dari itu
memakai pengobatan tradisional Bali itu jangan sendiri-sendiri, itu harus petunjuk balian atau pengusada. Di dalam pergub itu tidak ada kata balian, pengusada yang baik. Jadi harus dengan petunjuk pengusada, tidak bisa kita seperti baca di Google, oh daun ini kita melaksanakan dengan tanpa petunjuk dan tanpa bimbingan, ya risikonya banyak, side effect-nya ada. Kalau dengan petunjuk pengusada, maka ada telung kajang, satu kajang itu kan 3 hari, setelah 3 hari evaluasi lagi gitu. Lalu ada penetralisirnya, setelah 3 hari evaluasi lagi, sehingga 3 kali kajang 9 hari itu sudah dievaluasi total, ada side effect-nya tidak, apa perlu dilanjutkan itu ketilingan namek sang pengusada. Regenerasi dalam menjaga dan melestarikan budaya Bali khususnya dalam bidang usada Bali sangatlah penting sehingga ke depan tidak hilang. Sosialisasi secara berkelanjutan sangatlah penting dilakukan baik oleh pemerintah maupun orang terdekat, termasuk di dalamnya penekun usada Bali. Hal ini juga menepis adanya anggapan menekuni usada Bali adalah hal yang menyeramkan karena di dalamnya juga ikut mempelajari lontar usada Bali. Bagaimana generasi muda kita supaya mengenal minimal tanaman obat gitu. Sebab tanaman obat keluarga ini bisa dipakai makanan, sayur-sayuran, bisa dipakai obat-obatan, bisa dipakai hiasan, bisa dipakai untuk disumbangkan atau didermakan atau angin persahabatan, bisa dijual beli. Sesungguhnya bernilai ekonomis juga bila kita, maka dari itu perlunya senior-senior, orang tua baik lewat langsung maupun Google atau media lain untuk mengenal itu. Nah, bila perlu masukkanlah di botani itu di biologi atau ilmu alam atau ilmu hayat kalau zaman dulu itu masukkan kembali tanaman obat Bali, itu misalnya tanaman atau daru permana Bali atau jamu Indonesia gitu misalnya, itu sudah bernilai kearifan lokal. Banyak sekali jenisnya. Misalnya beringin disebut kalau di daru permana itu kan dapat dibagi menjadi 5. Banaspati gitu misalnya. Banaspati itu pohon besar yang berbuah tanpa bunga, beringin, bunut, gitu, ara. Lalu ada uriksa, pohon besar, berbuah dan berbunga, seperti asam, seperti cempaka, seperti kemiri. Ada jenis terno, rumput-rumputan, ya, padang teki, padang lepas, karok apa istilahnya itu ya, alang-alang, tebu, gesing itu dieng atau bambu, itu terno, rumput-rumputan. Ada disebut dengan gulmo itu semak-semak, ya. Ada disebut daru late, daru yang meramat, daru yang melipah, pohon-pohonan yang ngebun. Itu aja kita kelompokkan dulu biar tidak ruwet otak kita terlalu banyak. Kalau dipandang harus dikelompokkan dulu. Bun-bunan ini kalau dipakai di rumah bagus sekali. Waluh, Jepang, yang itu kacang lentor, karo, sejenis itu. Gadung itu termasuk dia, kalau yang berbatang keras termasuk penyalin itu ya. Itu bagus sekali. Nah, buah-buahan banyak jenisnya. Itu kalau bisa kita masukkan ke kurikulum beberapa lah untuk mengenal kearifan lokal Bali. Pengobatan alternatif usada Bali menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat saat ini di tengah sulitnya ekonomi serta wabah virus corona yang mengancam. Karenanya perlu pemahaman yang benar terhadap usada Bali itu sendiri sehingga dalam penerapannya tidak salah dan menimbulkan dampak yang justru dapat membahayakan diri sendiri. Mari kita jaga dan kembangkan budaya Bali khususnya bidang usada karena sangat bermanfaat bagi tubuh manusia.